Sobat Stasiun Gambar, balik lagi bareng aku Remy. Dan hari ini kita akan merevisi gambar kirimannya dari Keisha. Keisha adalah murid dari Stasiun Gambar ya. Dan ini kirimannya Keisha yang akan aku revisi langsung. Jadi aku revisi di bagian rambutnya ya. Itu ada bagian rambut yang aku hapus karena kamu menggambar rambut bagian di situ di layer yang berbeda dengan layer rambut. Jadi aku hapus dan aku gambar ulang di bagian layer rambut. Jangan lupa di bagian ujung-ujung rambutnya itu harus kamu bikin runcing ya supaya kelihatan bagus. Aku tambahkan sedikit detail-detail di sini, lalu bagian punggung rambutnya aku tutup. Selanjutnya aku akan buat rambut bagian depannya ini agak sedikit lebar ya, supaya kelihatan bagus. Lalu bagian ujung bawahnya ini dibikin helai per helai supaya kelihatan detail. Kalau yang belum detail seperti ini, tumpul, kamu tinggal hapus saja. Lalu bagian rambut yang masih belum terwarnai itu aku tutup secara manual ya. Aku tutup secara manual menggunakan pen. Lalu bagian depannya poninya ini aku hilangin dulu ya si highlight rambutnya. Lalu bagian poni depannya ini aku akan bikin dia sama panjang karena yang sebelah sini belum panjang. Jadi aku panjangkan. Lalu ini bagian rambut sebelah sisi yang dekat dengan kupingnya aku dibikin jauh lebih lebar juga ya. Lalu bagian belakang kupingnya ini aku juga dibikin lebih sedikit besar untuk membuat lehernya kelihatan proporsional. Selanjutnya kita akan membuat rambutnya menjadi sedikit lebih terang warnanya ya. Karena kalau warnanya gelap itu tidak akan bisa kita kasih bayangan. Sebelah luarnya aku akan bikin sedikit jauh lebih gelap. Lalu bagian belakang rambut aku akan bikin juga sedikit lebih gelap. Selanjutnya aku akan membuat beberapa garis untuk memisahkan antara rambut yang satu dengan rambut yang lainnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan membuat sedikit warna yang lebih terang di bagian poni rambutnya ini ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ini kamu ada layer yang sama nih. Jadi kamu digabung tuh, layer highlight kamu gabung dengan layer garis. Sebaiknya layer garis itu dipisah ya. Jadi aku ini akan hapus layernya dan aku buat yang baru khusus untuk layer khusus untuk highlight rambutnya dia. Ini aku pilih-pilih warna dulu ya, warna yang cocok untuk highlight rambutnya apa. Ya, ini sepertinya cocok nih warna rambut highlightnya. Aku mau warna seperti ini dan aku hapus di beberapa bagian supaya kelihatan jauh lebih keren.
karena ini rambutnya panjang, jadi di bagian bawah belakang juga aku mau kasih highlight rambutnya ya. Tekniknya sih sama aja ya, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan turunkan sedikit mungkin ya, supaya kelihatan jauh lebih menyatu dengan warna dasar. Selanjutnya ini aku mau revisi bulu matanya nih. Aku mau revisi bulu matanya dibikin jauh lebih tebal, lebih besar ya, karena yang kamu punya ini masih sedikit lebih tipis ya. Oke, ini aku mau dibikin lebih tebal. Sebelah kiri kanan ini aku mau bikin lebih tebal. Catatan untuk ya, ketika kamu menggambar digital itu tolong setiap layer yang kamu buat itu dikasih nama ya, jadi tidak pusing gitu ketika nanti ada revisi-revisi gambar seperti ini. Jadi ini aku harus cari-cari nih layernya si bulu mata ada di mana ya, karena layernya sendiri belum dikasih nama. Aku akan tipiskan beberapa bagian garis yang di bibir ini supaya kelihatan lebih manis. Lalu bagian bawah mulutnya, dan ini banyak banget nih keja garis-garis yang nampak belum selesai kamu rapihkan. Dan kalau kamu perhatikan di situ ada garis putih, itu kayaknya kamu mencoba untuk menghapus garis, tapi yang kamu lakukan adalah dengan menutupnya menggunakan warna putih. Tuh, jadi kayak semacam ada bordernya gitu di antara di sebelah garis hitam ya. Jadi tolong nanti ketika kamu hapus itu pakai penghapus, jangan menggunakan pen warna putih. Jadi akan terlihat seperti ini tuh, banyak garis putih-putih gini nih. Bagian tangan juga aku kasih garis yang lebih tipis. Lalu ini tidak ada jempol ya, ini aku gambar jempol di sini. Garis lekukan aku hapus. Lalu bagian belakang sini juga aku dibikin jauh lebih rapi. Catatan lagi untuk Keisha, ketika kamu menggambar tolong kamu nikmati prosesnya ya. Jadi jangan terlalu buru-buru yang membuat hasilnya juga berantakan. Jadi nikmati prosesnya, kemudian dibikin lebih rapih lagi setiap garis-garis yang kamu buat. Sama pressure-nya kali ya, oke. Besar kecil garisnya itu harus kamu perhatikan. By the way, di sini aku mau bikin pipinya sedikit lebih besar ya di bagian sini ya, karena lekukannya itu aku akan bikin tepat di garis mulut. Lalu ini aku mau perbesar matanya karena yang kamu gambar ini terlalu oval. Jadi aku bikin retina matanya sedikit lebih lebar. Sebelah kiri dan kanan juga disamakan, perlebar juga. Lalu bola mata putihnya aku bikin jauh lebih rapi ya, jadi ini masih kelihatan berantakan. Aku dibikin jauh lebih rapi seperti ini. Lalu aku kasih shading di bagian atasnya. Dan aku ratakan. Warna shading dari wajahnya dia aku akan bikin sedikit lebih lebih merah gitu ya. Oh ya, ini bulu matanya juga kiri kanannya dibikin jauh lebih merah ya. Lalu ini shadingnya dibikin jauh lebih
merah juga supaya kelihatan jauh lebih jelas. Itu ada garis putih di situ, itu di garis apa, di layer outline ya. Oke, itu kamu sepertinya mencoba menghapus tapi menggunakan tinta putih. Jadi tolong itu nanti kamu perbaiki ya. Di bagian bawah hidung sini juga aku kasih shading. Lalu setelah itu aku akan membuat bibirnya itu terlihat jauh lebih merah ya. Jadi aku mau bikin bibirnya itu sedikit jauh lebih merah. Seperti ini. Lalu bagian bawah bibirnya juga aku rapikan. Bagian matanya sini juga aku coba rapikan dikit. Selanjutnya warna shadingnya kita lanjutkan. BTW ini aku hapus di bagian sini ya, warna shadingnya ya. Dan sebelah sini juga aku hapus. Lalu shadingnya kita sesuaikan dengan warna yang tadi ya, yang jauh lebih merah. Ini aku kasih warna shading yang kedua, itu warnanya lebih ungu supaya kelihatan komposisi warnanya jauh lebih banyak. Lalu di bagian ujung jarinya aku bikin jauh lebih merah. Lekukan tangannya juga sama, aku bikin jauh lebih merah. Dan sebelah tangan kanan ini aku semuanya kasih warna shading. Bagian kulit yang masuk ke area baju ini kamu rapihkan, kamu hapus.
Lalu bagian yang belum terwarnai ini kamu tutup. Aku juga akan perbaiki warna shading di bagian kaki ya, jadi disamakan dengan warna shading di bagian wajah. Karena bagian wajah warnanya sudah dirubah menjadi jauh lebih merah. Lalu aku tambahkan juga warna yang sedikit magenta di sini supaya komposisi warnanya jauh lebih banyak. Selanjutnya aku akan warnain bajunya dengan warna yang lebih gelap dulu. Lalu aku mulai menggambar bagian cahayanya. Jadi aku balik ya, warna yang gelap dulu baru ke warna yang terang. Aku akan membuat kerutan dengan menggunakan warna yang lebih terang. Seperti ini. Ya, ini kelihatan sudah detail. Lalu aku di sini akan dibikin warnanya jauh lebih biru ya. Bagian sini dan bagian bawahnya juga. Selanjutnya aku akan kasih warna yang lebih gelap lagi di area sini. Untuk menggambar kerutan yang kecil-kecil seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mewarnai rok ya. Jadi ini warna roknya aku mau dibikin gelap terlebih dulu. Sama tekniknya seperti yang baju, gelap dulu baru ke terang. Ikuti lekukannya, ikuti kerutannya, ikuti bentuk roknya.
Lalu aku betulkan ini untuk shading sepatunya ya, dan kaos kakinya juga ini aku kasih shading di sini. Lalu jangan lupa ya untuk membuat warna shading di tali sepatunya juga. Selanjutnya aku akan warnai payungnya, gagang payungnya ini ya. By the way, itu payungnya agak kurang simetris, jadi porosnya itu harusnya sedikit lebih ke kanan, tapi aku tidak akan merubah itu terlebih dulu ya, karena kita fokusnya hanya untuk membenarkan bagian warnanya saja. Bagian dalam payungnya ini aku dibikin warnanya jauh lebih gelap dari bagian atas. Lalu aku bikin sedikit jauh lebih gelap lagi. Dan ini gagang payungnya juga dibikin jauh lebih gelap. Next, ini render dari kamu warnanya. Aku coba hapus di bagian kiri atas ini ya, supaya kelihatan jauh lebih terang di bagian kiri atas. Lalu ini ada semacam cahaya biru yang kamu buat, aku coba rapihkan. Karena tadi area rambutnya itu dibikin jauh lebih lebar ya, jadi areanya yang cahayanya ini juga harus disesuaikan. Aku tipisin lagi, jadi harus tipis ya, itu untuk cahaya birunya. Lalu bagian sini juga aku kasih juga dikit. Dan ini ada cahaya warna orange yang kamu buat, aku coba rapihkan juga ya. Jadi kalau bikin cahaya gini sebisa mungkin jangan keluar dari garis itu ya, oke? Itu memang tidak terlihat karena backgroundnya putih, tapi begitu backgroundnya diganti menjadi yang lebih gelap, maka akan terlihat kalau garis-garis yang orange-nya ini keluar dari area karakter yang kamu gambar. Ini coba aku redupkan warna orange-nya supaya tidak terlalu mencolok. Lalu aku kasih detail lagi di beberapa bagian sini. Dan ini aku geser keseluruhan gambarnya supaya posisinya tepat di tengah. Lalu aku kasih bayangan tubuhnya dia di bagian bawah. Seperti ini. Siram, nah aku lalu rapihkan dan baru deh kelihatan tuh si garis-garis orange-nya yang keluar dari area badannya dia. Ini aku hapus, lalu ini aku rapihkan cahaya orange-nya, dan ini kurang lebih hasil akhirnya ya. Kita lihat gambar sebelumnya
sebelumnya ada di sebelah kiri dan gambar sesudahnya ada di sebelah kanan. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di revisi selanjutnya.